Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Okta Iskandar. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Berikut ini akan saya tampilkan video PPL siklus 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sehat? Aulia sehat? Ya. Siap kan? Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita mulai, Bapak mau untuk ngecek dulu kehadiran kalian. Ada yang nggak hadir? Oh, ada semua ya. Berarti nihil ya. Jadi kita mulai aja ya. Jadi untuk materi hari ini adalah tentang teks biografi, ya. Jadi materi kita untuk saat ini teks biografi. Materi kita sebelumnya itu adalah teks cerpen, ya. Jadi ada perbedaan antara teks cerpen dengan teks biografi, ya. Kalau teks biografi itu isinya tentang kejadian nyata. Ya, sedangkan cerpen tidak, ya. Jadi kita mulai aja teks biografi. Kalau Bapak tanya teks biografi, ada yang tahu? Menurut pemikiran kalian apa itu teks biografi? Tuh, Anum dulu. Teks yang berisi tentang kehidupan seseorang. Ya, bagus. Ada lagi? Sama? Sama. Ya. Ada lagi yang mau lain? Teks biografi adalah teks yang berisi penjelasan dari hidup seseorang itu sampai dia meninggal, kejadian-kejadiannya secara berurutan. Ya, secara berurutan. Bagus. Ada lagi yang lain? Ya, sepengetahuan kalian lah teks biografi. Sebelum kita mulai, ya. Jadi sebelum kita mulai, Bapak jelaskan dulu. Kita nanti sini membahas tentang teks biografi. Di sini kita akan menganalisis makna dan kebahasan dalam teks biografi. Dan juga nanti kalian akan Bapak berikan tugas untuk menceritakan kembali teks biografi. Sebelum itu kita lihat dulu pengertian teks biografi. Tadi temanmu sudah ada menyampaikan salah satu pengertian dari teks biografi. Pengertian teks biografi ini. Teks biografi adalah suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan untuk orang banyak. Ya, itulah pengertian dari biografi. Ya, jadi dari biografi ini juga kita bisa ambil dari kata biografi aja. Biografi, pemenggalan itu udah bawa penggal bio dan grafi, ya kan? Bio dan grafi, ya. Bio itu berasal dari bahasa Yunani, ya. Berasal dari bahasa Yunani yang berartinya hidup, sedangkan grafi atau grafin berarti itu tulis, ya. Makanya biografi itu adalah apa? Tulisan tentang kehidupan seseorang. Ya. Ya, jadi di sini kita membahas tentang biografi seseorang, ya. Tapi ya di sini yang ditekankan lagi adalah kelebihannya, masalahnya,
Apa lagi? Kekurangannya itu ya. Terus kalau Bapak tanya di dalam pikiran kalian, biografi itu siapa yang harus kita jadikan panutan menurutmu? Pahlawan. Iya. Biografi itu tidak hanya pahlawan saja, ya. Bisa juga kita bahas tentang presiden. Ya. Tadi kan Bapak bilang orang-orang yang bisa kita ambil positifnya, tauladannya, ya. Juga contoh lain juga biografi artis. Oh, kalau artis, no. Kalau tanya pahlawan, iya kan? Kalau ditanya lah satu logo pahlawan, nih kan? Nah, coba sebutkan 10 nama pahlawan. Nah. Tunggu, satu-satu. Siapa? Tunjuk tangan. 10. Tunjuk tangan lah. Oh, gitu. 10 nama-nama pahlawan. Atau Bapak kurangi lah 5 nama pahlawan. Tengku Amir Hamzah 1. Cut Nyadin. Ibu Kartini, R.A. Kartini. Imam Bonjol. Satu lagi. Ki Hajar Dewantara. Udah 5, cukup. Bagus. Agak terbata-bata ya pahlawan. Coba Bapak bilang, sebutkan 5 artis. Nah, apa lagi? Exco. Siapa? Nasar. Mati lampu ya saya. Apa lagi? Hah? Tunggu, biografi di sini tokohnya. Ahmad Dhani. Jangan grupnya, di sini biografi orangnya, tokohnya. Kalau misalnya di Dewa itu ada vokalis, ada gitaris, ada basis, ada drummer, ya kan? Jadi siapanya, biografi siapa gitu, ya? Kalau tadi Bapak bilang artis agak lancar ya. Itu yang ada di pikiran kalian tuh lancar gitu ya. Kalau artis itulah sudah terbiasa di dalam otak kalian tuh artis. Kalau pahlawan agak aduh mana gitu ya. Kalau presiden Yo, tunggu dulu. Tunggu. Kalian cuma tahu presiden Indonesia aja. Luar. Donald Trump. Ya, yang Korea. Kim Jong Un, ya, Kim Jong Un. Ya. Oke, udah kita anggaplah 5 ya. Kita lanjut. Nih, yang kedua, tadi udah kita anggap udah kalian sebutkan. Yang kedua, jelaskan perbedaan ciri teks biografi dengan autobiografi. Kalau kita kan belum masuk tuh, apa itu autobiografi, apa itu biografi. Kalau dari ini kalian, dari pemikiran kalian ada autobiografi, ada biografi. Apa bedanya? Kalau Bapak tanya, kita alihkan dulu. Sini ada auto, ya kan? Sepeda motor, ada yang otomatis, ada yang manual. Ini gini juga. Ada yang nampak gambaran tuh? Kalau autobiografi tulisan. Ayo. Oke. Nanti kita lihat. Dulu, yang ketiga, apa manfaat mempelajari biografi? Ya, kita bisa mengambil sisi positif. Ya, itu manfaat kita mempelajari teks biografi ini. Itu salah satunya. Ya, salah satunya. Bagus itu. Ini, mengapa kita harus mempelajari teks biografi? Ini, manfaat membaca biografi. Pertama,
memperkaya makin banyak kalian baca, wawasan kalian makin terbuka. Ya kan? Makin malas kalian baca, hanya kalian yang tahu. Terus, manfaatnya lagi, meneladani karakter unggul tokoh terapkan dalam kehidupan. Mungkin kita lihat si Anu, dia pakainya rapi kali ya. Aku harus gitu juga lah. Diteladani, iya kan? Pakainya rapi, bersih kan gitu kan? Penampilannya menarik. Kita lanjut. Ini siapa ini? Ya, B.J. Habibie nih? Bukan siapa nih? B.J. Habibie. BJ-nya itu apa? Tahu kan? Hah? Baharudin? Ya, tahu. Terkenal ya? Kalau ditanya, dia ini presiden keberapa? Coba kalau kalian bilang dia presiden ketiga, yang pertama dulu. 1 Soekarno. Kedua. Ketiga. 4. Kelima. Keenam. Ketujuh. 8. Lu. Bukan kampanye. Bukan kampanye. Oke, kita lanjut ya. Nih. Hap. Siapa ini? Karena ada tulisannya. Ya. Karena ada tulisannya. Ya. Di kata-katanya, kata-kata kejadian. Jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang adalah guru. Kita lanjut. Sep. Ini siapa nih? Nah, siapa dia nih? Menteri Pendidikan kita ini sekarang. Ya, dan kebudayaan. Istek. Nah, itu dia. Ciri-ciri teks biografi. Nah, ingat. Teks biografi itu punya ciri-ciri. 1. Memuat informasi berdasarkan fakta. Ya. Jadi teks biografi itu dia mengungkapkan fakta. Ya, fakta. Nah, ada bohong-bohong, diambil dari kisah yang kenyataannya. Ya. Kedua, memuat sebuah kata fakta pengalaman hidup. Ya, nyata pengalamannya, ya. Pengalaman, tahulah misalnya selama dia ini kayak tadi Atta Halilintar, selama dia sebelum sukses dia kerja banting tulang, jualan dia dulu. Tahu Bapak dulu pernah Bapak cerita dia dulu jual handphone Cina. Terus strukturnya jelas. Nah, apa itu struktur? Struktur. Nanti kita lihat. Lanjut lu, jenis-jenisnya. Jenis-jenis teks biografi ada beberapa. Nampak nih, nampak? Nampak lah ya. Jenis teks biografi ya. Pertama berdasarkan sisi penulis. Sisi penulis terbagi 2. 1 autobiografi, 1 lagi biografi. Nah, tadi kan ada kan? Autobiografi dengan biografi. Nih, Bapak kasih tahu. Biografi itu ditulis oleh orang lain. Bukan pemerannya yang nuliskan biografi. Orang lain. Ya. Kalau auto dia sendiri yang menuliskan kisah dia. Paham? Itu perbedaannya. Ya, paham ya? Paham lah, gampang. Auto manual. Berdasarkan izin penulis. Ya, authorized biografi dan unauthorized biografi. Terus lanjut berdasarkan isinya. Biografi perjalanan hidup dan karir. Ya, tadi ada perjalanan hidup. Ya, perjalanan hidup ya bisa juga masalah-masalah dia ya kan. Tuh perjalanan karir bisa juga karirnya dulu jadi apa, begini jadi apa, jadi tuh karir ya. Berdasarkan persoalan yang dibahas. Biografi politik, intelektual, jurnalistik. Berdasarkan penerbit.
berdasarkan penerbit, buku sendiri atau subsidi. Ya. Struktur teks biografi. Ini jelas. Struktur teks biografi pertama, orientasi. Informasi umum, gambaran awal, latar belakang atau peristiwa yang akan diceritakan seperti nama, tempat tanggal lahir, keluarga. Itu pertama, kalau isi biografi itu, teks biografi pertama itu ada orientasinya, itu isinya namanya, tempat tanggal lahir, lahir di mana, tentang itunya dulu ya. Ya kan? Keluarga, nama ayahnya siapa, ibunya siapa, neneknya siapa, tetangganya siapa, semua. Itu. Paham ya? Orientasi paham ya? Paham lah. Kejadian atau peristiwa penting. Ya. Rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis, misal pendidikan, karir, karya, prestasi, kesuksesan atau permasalahan hidup, keluarga, kematian dan sebagainya. Paham? Masih di sini kejadian? Ya. Maksudnya isinya di tengah itu tentang peristiwanya tadi, apakah masalah dia, apalah tentang karirnya, apakah tentang karyanya, isi tengah itu. Terakhir, reorientasi. Bagian akhir berisi komentar atau kesimpulan oleh penulis. Akhir reorientasi itu kesimpulan penulis. Ya. Ini sifatnya opsional. Bisa ada, bisa tidak. Paham? Paham. Kaidah kebahasan teks biografi. Menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal, contohnya ia, dia, atau beliau. Ya. Menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh, contoh belajar, membaca, berjalan, atau melempar. Lanjut, menggunakan kata deskriptif untuk memberikan informasi rinci tentang sifat-sifat tokoh, contohnya seperti jenius, rajin, ulet. Terus menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Contoh diberi, ditugaskan, atau dipilih. Menggunakan kata kerja sentral dan menggambarkan pesan tokoh. Contoh, ini memahami, menyetujui, menginspirasi, dan terusnya. Terus dan terakhir, menggunakan kata sambung, kata depan, ataupun nomina yang berkenaan urutan dengan waktu. Contoh sebagai berikut, sebelum, sudah, atau pada saat. Sampai sini paham ya? Paham. Sudah selesai. Siapa yang ulang tahun? Utang. Ye. Dengar sudah selesai. Ye. Ya. Paham ya? Untuk memuji pahaman kalian, kita coba dengan Kahoot. Ya, setiap kelompok siapkan handphonenya. Kita sini menggunakan handphone untuk menguji apakah kalian sudah memahami apa tidak. Tugasnya pertama, cari di handphone satu tokoh. Udah? Satu tokoh. Satu aja. Terus analisis singkat. Analisis maksudnya itu ya tadi ambil yang penting-pentingnya, yang bisa ditauladani. Ya sebutkan juga lah namanya, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir. Mungkin dia ada nama sebenarnya, itu nama kerennya, ya kan? Terus rangkai pokok informasinya itu, ya. Pokok informasi maksudnya gini, urutannya dari awal. Ya, tadi kan ada strukturnya. Struktur tadi itu. Oke? Ya. Jadi strukturnya itu dirangkai. Terus sampaikan dengan suara lafal atau intonasi jelas. Nanti per kelompok kalian nyampaikan. Satu kelompok ya Bapak kasih waktu ya 3 menit cukup lah ya. Menyampaikan. Ini tugasnya Bapak kasih waktu ya 10 atau 15 lah. Ya, 10 atau 15. Ya. Lebih cepat lebih baik.
Gunakan bahasa yang mudah dipahami. Paham? Paham. Paham banget. Aman? Jangan lupa ya, itunya sesuai dengan strukturnya tadi. Pertama ada orientasi, itu tentang nama, tanggal lahir, alamat, boleh lah. Baru peristiwa pentingnya, dia ini seorang gini-gini. Ya, terus kesimpulan. Biasanya ada kesimpulan dari penulis. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Nama saya Mutiara Bagus Azhara. Saya perwakilan dari kelompok 5. Saya di sini ingin menjelaskan tentang teks biografi yang dibacakan oleh teman saya, yaitu teks biografi tentang Raden Ajeng Kartini. Dan kepada teman saya Sabila Sipokturesyalari, silakan membacakan teks itu. Terima kasih kepada moderator. Suaranya kuat, sip. Biografi Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini atau lebih dikenal dengan Ibu Kartini, dia merupakan keturunan dari keluarga yang terpandang dan lahir 21 April 18. Suara. Satu hal yang diwariskan dari keluarganya adalah pendidikan. Kartini pernah merasakan duduk di bangku sekolah dasar dan dia tamat di sekolah dasar. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Sesi tanya jawab, kami persilakan kepada kelompok lain. Silakan bertanya. Ya, kepada kelompok lain yang ingin menanggapi boleh, bukan hanya bertanya, tanggapi boleh. Oke, itu tadi penampilan dari setiap kelompok, ya. Sudah semua kelompok sudah menampilkan contoh teks biografi yang baik, ya. Contoh teks biografi yang baik. Jadi Bapak rasa kalian sudah paham apa itu teks biografi. Untuk meyakinkan Bapak kalian paham teks biografi itu, di awal tadi ada pertanyaan. Berarti kalian sudah bisa menjawabnya. Perbedaan antara teks biografi dengan teks autobiografi. Apa perbedaannya? Bagus. Oke, terus manfaat. Tadi ada Bapak tampilkan manfaat kita mempelajari teks biografi adalah, iya, betul. Salah satunya memperkaya wawasan, ya. Terus meneladani karakter unggul tokoh itu, ya. Itu salah satu manfaat biografi. Terus jadi di biografi ada juga ciri-cirinya. Iya, betul, memuat informasi berdasarkan fakta, ya. Ya, memuat sebuah fakta, pengalaman hidup dan strukturnya yang jelas. Dan yang terakhir, struktur teks biografi. Oh, struktur teks ulangi lagi sekali lagi.
Ya, betul. Jadi struktur teks biografi terbagi 3. Yang pertama orientasi, kedua itu peristiwa penting, dan yang ketiga reorientasi. Tapi reorientasi ini bersifat opsional. Bisa ada, bisa tidak ada. Jadi sekian, itulah pembahasan tentang teks biografi. Jadi bisa Bapak simpulkan, ya, struktur teks biografi itu terbagi 3, orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi, ya. Terus tadi juga disebutkan juga jenis-jenis biografi ada macam-macam berdasarkan sisi penulis, berdasarkan izin penulis, berdasarkan isinya, berdasarkan persoalan yang dibahas, berdasarkan penerbit, ya. Itu tadi jenis-jenisnya. Jadi kira-kira sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham, kita yang kalian tulis tadi coba kumpulkan aja bukunya. Yang lainnya nggak usah, bukunya aja kumpul. Ini yang kalian tulis, Jadi untuk hari ini tentang teks biografi udah paham ya? Ada. Jadi di pertemuan berikutnya kita membahas tentang puisi, ya. Pertemuan berikutnya kita membahas tentang puisi. Tahu kan puisi? Tahu. Ya. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya kita membahas tentang puisi. Oke, kalau sudah bersiap-siap untuk pulang. Baiklah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Berdiri. Beri salam. Waalaikumsalam. Udah, boleh pulang. Langsung pulang ke rumah ya. Aulia, nggak ada yang tinggal? Nggak, Pak. Pulang apa? Ya. Pulang. Ya. Jangan telat lagi ya. Pulang, Pak.